Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak berjumpa lagi dengan kalian untuk materi Bijoga kelas 9. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang yaitu materi selanjutnya atletik. Atletik yang Bapak jelaskan kali ini yaitu berkaitan tentang jalan cepat. Tapi sebelum melangkah ke jalan cepat, nanti Bapak akan terangkan terlebih dahulu yaitu tentang pengertian atletik dan olahraga apa saja yang termasuk dari permainan atletik tersebut. Marilah kita awali kegiatan pelajaran kali ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada hari yang bahagia ini ya, yang penuh dengan semangat, kegembiraan, Bapak akan menjelaskan tentang atletik, dimana ya olahraga atletik ini merupakan induk dari semua olahraga yang hampir semua dapat dilakukan oleh orang. Sementara atletik merupakan kegiatan sehari-hari yang dikerjakan dari kegiatan jalan, lari, lompat, dan lempar. Jadi yang termasuk olahraga atletik adalah jalan, lari, lempar, dan lompat. Keempat olahraga tersebut. Untuk mencapai prestasi pada nomor atletik tidaklah mudah karena harus memerlukan latihan secara intensif dan memahami serta menguasai teknik olahraga atletik dengan baik. Selain itu, untuk meraih prestasi yang memerlukan daya juang yang tinggi. Karena kegiatan atletik lebih khusus dibandingkan dengan olahraga lain. Jadi olahraga ini atletik berasal dari bahasa Yunani yaitu athlon atau atlum, artinya adalah yang dilombakan atau dipertandingkan. Nomor-nomor yang dipertandingkan pada olahraga atletik adalah sebagai berikut. Untuk lomba atletik putra yaitu 20 km dan 50 km, sedangkan untuk putri yaitu 10 km dan 20 km. Induk olahraga atletik di dunia yaitu bernama IAAF atau International Amateur Athletic Federation. Sedangkan induk olahraga atletik di Indonesia namanya PASI, itu Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Di seluruh cabang olahraga yang termasuk jalan, lari, lompat, dan lempar itu induk olahraganya sama, yaitu kalau di Indonesia namanya PASI dan di internasional namanya IAAF. Termasuk nanti yang Bapak jelaskan adalah jalan cepat. Jalan cepat karena termasuk atletik, maka induk olahraganya adalah PASI di Indonesia dan internasional adalah IAAF. Aktivitas pembelajaran atletik melalui jalan cepat. Setelah atletik, maka Bapak akan jelaskan tentang jalan cepat. Jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkahkan kaki tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Setiap kaki melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Olahraga jalan cepat yaitu meskipun dilakukan dengan cepat tapi bukan berarti berlari. Karakteristik atau sifat dari dan peraturan melakukan gerakan dalam jalan cepat adalah dalam satu langkah di mana satu kaki harus berada di tanah sebelum kaki yang satunya diangkat dari tanah. Kaki diluruskan, tidak dibengkok pada lutut, dan posisi kaki ketika menapak tanah harus dalam keadaan lurus atau vertikal. Perbedaan berjalan dengan lari adalah ketika kita berjalan tidak ada saat melayang di udara. Akan tetapi ketika kamu berlari maka ada saatnya yaitu kedua kaki kita yaitu melayang di udara. Itulah perbedaannya. Seperti ini ya. Jadi untuk jalan cepat itu posisinya menghadap ke depan, kaki harus lurus, nggak boleh bengkok ke arah samping. Jadi kedua ujung kaki lurus. Nah, itu adalah jalan cepat. Yang B adalah aktivitas pembelajaran gerak jalan cepat. Untuk yang pertama ini ya, Bapak akan jelaskan tentang yaitu aktivitas pembelajaran lomba, yaitu aktivitas pembelajaran gerak kombinasi
Jadi gerak antara jalan cepat dikombinasikan dengan suatu permainan yang lain. Itu misalnya sini ya, aktivitas pembelajaran lomba jalan cepat bermainan, yaitu hitam atau hijau, dilakukan berpasangan dan berkelompok. Nah, yang satu misalnya di sini hijau, yang satunya warnanya hitam. Jadi ada dua kelompok, ada kelompok hitam atau kelompok biru, terserahlah. Ini kelompok hijau. Dua kelompok seperti gambarnya ya. Pada kelompok di sini diperhatikan ya, lebih sesama. Nah, jadi ini pada aktivitas gerak jalan ini menarik. Pada gerak jalan ini dapat diterapkan dalam permainan hitam atau di sini ya. Yang pertama misalnya sini. Ini ada kelompok A ya, ada kelompok B. Misalnya untuk kelompok A diberi nama hitam atau biru, terserah. Untuk kelompok B namanya hijau misalnya. Setiap pemain ini saling berhadapan. Ini ya, dua garis ini, dua garis ini. Ketika ada nama satu kelompok, misalnya nih, nama kelompok yang disebut lari berbalik ke belakang dan kelompok yang lain tidak disebut mengejar. Misalnya, kalau Bapak panggil ini hijau, maka warna yang hijau ini, semua kelompok hijau itu berbalik ke belakang, menghadap ke belakang. Sedangkan yang warna hitam sini atau biru sini adalah mengejar kelompok hijau. Paham ya? Kalau Bapak panggil warna biru, maka yang biru ini atau yang hitam ini adalah lari ke belakang ya. Sedangkan yang warna hijau ini adalah mengejar kelompok hitam ini atau biru. Tuh. Untuk yang kedua yaitu aktivitas pembelajaran gerakan jalan cepat menangkap bola yang dilambungkan. Aktivitas ini yaitu bermanfaat untuk melatih atau keterampilannya. Keterampilannya sangat bagus. Nah, yaitu dengan menggunakan bola. Caranya adalah sebagai berikut, yaitu ada dua orang berpasangan, yaitu berdiri dalam satu barisan. Tugasnya yang satu berdiri melambungkan bola, yang satunya adalah berjalan, yaitu nanti menangkap bola. Nah, ketika misalnya sini ya, ketika aba-aba temannya, misalnya aba-aba ini ya, misalnya ini ya kan, ya ini sambil berjalan cepat, kemudian yang satunya ini melemparkan bola ke sini. Iya, melempar bola. Yang temannya satu adalah menangkap bola. Ini seperti itu tersebut ya. Gambarnya lebih jelasnya adalah seperti ini. Gerakan yang ketiga di sini adalah aktivitas pembelajaran lomba jalan cepat mengambil bola dilakukan secara berpasangan dan berhadapan. Perhatikan gambar yang berikut. Gambar yang pertama. Untuk gambar yang pertama ini, caranya itu buatlah dua buah garis yang saling berhadapan dengan jarak misalnya 15 meter. Satu garis sebagai garis start, yang sini start, yang sini garis finish. Kemudian tempatkan bola, salah satu sini bola. Terserah kalau nggak ada bola atau balon, buat apa saja boleh, benda ya. Peserta titik dibariskan di belakang, yaitu peserta titik diberbariskan di belakang garis ini. Setelah aba-abaya dari satu orang, maka berlomba jalan cepat mengambil bola atau mengambil barang yang ada, tempatkan di sini. Peserta titik yang lebih awal menyentuh bola dinyatakan pemenang. Paham ya? Untuk yang keempat, aktivitas pembelajaran gerakan jalan cepat dengan langkah lebar. Nah, seperti ini. Untuk langkah lebar, ini yang pertama yaitu aktivitas pembelajaran dilakukan cara berpasangan atau berkelompok.
Kemudian tugaskan peserta didik untuk membuat lintasan lurus menggunakan tali di lapangan permainan dengan jarak misalnya 20 meter. Ya, selanjutnya lakukan lomba jalan cepat dengan langkah mengikuti garis pada lintasan. Saat berjalan badan agak dicondongkan ke depan dan pandangan lurus ke depan. Nah, lakukan pembelajaran ini selama 4 menit atau 5 menit. Tapi mengikuti garis. Untuk yang kelima dan keenam, untuk kelima disebut aktivitas pembelajaran gerak jalan cepat mengikuti tanda. Untuk mengikuti tanda ada sebagai berikut ya. Jenis aktivitas lain untuk mengikuti berjalan dengan jalan cepat yaitu melewati titik-titik untuk mengatur lebar langkah dilakukan berkelompok sebagai berikut ya. Yang pertama itu pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di lapangan terbuka. Kemudian aktivitas pembelajaran dilakukan secara perorangan, berpasangan atau berkelompok bebas. Aktivitas pembelajaran dilakukan menggunakan gerakan jalan cepat dengan mengitari lapangan, misalnya lapangan apa saja. Lapangan basket kah, lapangan sepak bola, voli dan sebagainya. Nah, ini kegiatan ini bisa dilakukan selama 2 menit atau 3 menit. Nah, untuk aktivitas selanjutnya yang keenam adalah aktivitas pembelajaran gerakan jalan cepat kelompok dengan menggunakan estafet. Untuk pembelajaran dengan menggunakan estafet ini kita bisa membuat kelompok yaitu 4-5 misalnya. Dalam satu formasi berbanjar menggunakan tongkat estafet dilakukan berkelompok. Caranya yang pertama itu aktivitas pembelajaran diawali dengan salah satu peserta didik mengoper tongkat ke belakang. Dengan cara dijulurkan tangan ke belakang, kemudian peserta didik yang berada di belakang mengambilnya. Dan yang terakhir menerima tongkat berlari ke barisan yang sambil membawa tongkat dan kembali memberikan pada yang di belakang. Persyaratan ini dilakukan selama 3-4 menit. Seperti lari estafet, tetapi bukan lari tapi apa? Jalan cepat. Nah, inilah berapa macam gerakan yang dikombinasikan yaitu dengan gerakan yang lain ya, jalan. Untuk selanjutnya yaitu yang C, yaitu aktivitas pembelajaran perlombaan jalan cepat menempuh jarak yaitu 200 meter. Untuk jarak 200 meter ini jalan yang sesungguhnya, maka jenis aktivitas berikut yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dalam gerak jalan adalah perlombaan gerakan jalan cepat menempuh jarak 200 meter sebagai berikut. Yang pertama yaitu kalian harus menggunakan start yang baik ya. Teknik start dalam permainan jalan cepat itu menggunakan start berdiri dan tidak menggunakan start jongkok atau start melayang, tapi menggunakan start berdiri. Dan pada start ini tidak ada itu ciri khusus dalam melakukan start. Untuk teknik awalan start, yang pertama itu atlet dengan sikap bersedia yaitu berdiri di belakang garis. Aba-abanya tetap sama ya, bersedia siap ya atau bersedia siap berarti ada pistol bisa. Kemudian ketika petugas mempunyaikan ya aba-aba untuk bersedia, letakkan salah satu kaki lurus ke belakang. Sementara satu kakinya digerakkan ke depan, masih di belakang garis start dengan lutut sedikit ditekukan. Kemudian selanjutnya posisi badan lurus dan agak maju ke depan. Posisi kedua tangan rileks di sisi badan, berat badan ditumpukan pada kaki bagian depan. Dan gerakan terakhir pada start adalah ketika mendengar aba-aba gerakan kaki di belakang, gerakan kaki belakang ke depan dengan mengayunkan tangan ke belakang. Jadi, maksudnya bergantian, kalau kaki kiri depan, tangan kanan di belakang, intinya bergantian. Itulah teknik awalan start. Teknik kedua yaitu posisi badan. Posisi badan pada gerak lari jalan cepat yaitu pandangan mengarah ke depan. Kemudian
Posisi badan agak condong ke depan dan tegak. Jalan cepat tegak ya. Dan siku tangan membentuk sudut 90 derajat seperti ini posisi badannya yang benar. Dan kakinya tetap lurus ke depan. Itu posisi badan. Untuk yang ketiga, langkah kaki. Langkah kaki, gerakan kaki digerakkan ke depan dengan berat atau beban tubuh bertumpu pada paha. Kalau yang satu tekuk, kaki yang satunya lurus. Nah, bebannya di sini ya. Kemudian lutut sedikit ditekuk seiring dengan ayunan kaki. Ini posisi yang kedua. Dan ketika kaki bersentuhan dengan tanah, yang mendarat terlebih dahulu adalah tumit kaki, lalu kemudian ujung kaki. Tuh, langkah kaki. Nah, akhiran finish. Teknik akhiran atau finish yang benar adalah dalam cepat, yaitu jangan langsung berhenti ketika menyentuh garis finish. Sebaliknya, tetap lakukan gerakan jalan cepat yang sama setidaknya sampai sejauh 5 meter dari garis finish setelah menyentuh garis akhir. Gerakan semakin melambat sehingga akhirnya benar-benar berhenti. Perlambatan gerak ini terlihat dari tumpuan beban tubuh berganti dari kaki satu ke kaki yang lainnya. Demikianlah pembelajaran kita yang mengenai tentang pembelajaran atletik yang berupa jalan cepat. Semoga yang Bapak sampaikan bermanfaat dan dapat memberi pelajaran dan mampu menjawab soal-soal yang Bapak berikan dengan baik. Demikianlah, mari kita akhiri pembelajaran PJOK kali ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.